Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian, baik ikhwan maupun akhwat? Alhamdulillah, jika kalian semua wa'afiat. Welcome to pembelajaran jarak jauh. Hari ini, Ustazah akan menjelaskan suatu topik pada bab bangun ruang sisi lengkung, yaitu terkait dengan definisi unsur-unsur, sifat-sifat, jaring-jaring, luas permukaan, dan volume kerucut dan bola. Materi ini untuk kelas 9 bersama saya, Samiawati. Adapun landasan Al-Quran terkait bangun ruang sisi lengkung untuk kerucut dan bola, yaitu terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 110, yang dimana maknanya adalah bangunan-bangunan yang didirikan akan senantiasa berbentuk bangun ruang, di mana setiap bangunan yang dibuat senantiasa harus dilandasi dengan ketakwaan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yaitu kalian mampu mengetahui definisi dari kerucut dan bola. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur dan sifat-sifat dari kerucut dan bola. Yang ketiga adalah kalian mampu mengetahui jaring-jaring kerucut dan bola. Yang keempat, kalian mampu menentukan luas permukaan dan volume kerucut serta bola. Dan yang kelima adalah menghitung perbandingan volume kerucut akibat perubahan jari-jari. Adapun peta konsepnya, yang pertama adalah Ustazah pisah-pisah dulu ya, yaitu definisi unsur-unsur sifat dan jaring-jaring itu di poin pertama. Poin kedua tentang luas permukaan dan volume, dan poin ketiga adalah perbandingan volume tabung akibat dari perubahan jari-jari. Nah, sekarang kita melangkah ke kerucut. Coba perhatikan ilustrasi gambar kiri dan kanan kalian. Nah, di sebelah kanan kalian kita lihat topi ulang tahun ya. Kemudian yang di samping kiri kalian ini adalah permainan yang dilempar-lempar ya. Ini biasanya sih anak PAUD sama anak TK ya melakukannya itu. Kemudian dia akan menyusun dengan bentuknya seperti ini. Nah, adapun definisi kerucut adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh bidang lengkung. Jadi bidang lengkung itu yang kayak selimut ya. Dan sebuah bidang alas berbentuk lingkaran, yaitu bagian bawahnya. Oke. Selanjutnya, unsur-unsur kerucut. Perhatikan di sebelah kiri kalian, ada lingkaran, kemudian ada selimutnya. Nah, yang hampir membentuk segitiga ini ya, itu namanya apotema atau garis pelukis. Kemudian yang di tengah itu namanya tinggi, titik pusat ke ujung kerucut ini dinamakan jari-jari. Kemudian bagi dua itu namanya diameter. Kemudian yang warna pink itu namanya alas kerucut. Nah, warna hijau itu namanya selimut ya. Seperti itu. Nah, seperti ini warnanya akan berubah. Menunjukkan bahwa inilah bentuk-bentuk dari unsur-unsur kerucut. Nah, di mana kita biasa singkat menjadi L itu adalah jari-jari, kemudian S itu adalah garis pelukis, dan T itu adalah tinggi. Serta yang terakhir adalah D itu adalah diameter. Adapun sifat-sifat kerucut, yang pertama adalah memiliki satu
sisi alas ya, yang berbentuk lingkaran, dan satu sisi berbentuk bidang lengkung, yakni selimut kerucut yang warna hijau ya, yang dimaksud. Kemudian memiliki satu rusuk lengkung. Nah, satu rusuk lengkung itu sama, satu putaran ini ya. Nah, kemudian yang penting kalian catat adalah dia tidak memiliki titik sudut. Nah, dia hanya memiliki titik puncak ya. Oke, selanjutnya, adapun jaring kerucut itu biasanya diilustrasikan seperti ini ya. Boleh digambar di kiri kalian, boleh di kanan kalian. Jadi peletakan lingkarannya itu tidak mesti harus letaknya di pinggir, di tengah, dan ini intinya adalah membentuk seperti ini. Karena dia melengkung bagian bawahnya, maka itulah dinamakan jaring kerucut. Nah, yang salah ketika lingkarannya itu berada di samping kanan atau samping kiri, seperti itu. Sekedar informasi bahwasanya pi itu disingkat seperti ini. Nah, kemudian pi itu nilainya 22/7 atau 3,14285711429. Nah, untuk mencari jari-jari, saya ingatkan kembali bahwa R sama dengan diameter dibagi 2. Nah, sedangkan untuk mencari diameter adalah D sama dengan 2R. Adapun luas permukaan kerucut, yaitu luas alas kerucut itu pi R pangkat 2. Nah, untuk menyelesaikan luas selimut kerucut, terlebih dahulu kita menggunakan rumus Pythagoras. S itu adalah sisi miring, R itu adalah yang horizontal, kemudian T itu adalah vertikal. Nah, kalau S yang ditanyakan, maka kalian harus ditambah ya. Sedangkan ketika yang lain ditanyakan, itu dikurang. Itu saja tipsnya. Nah, untuk luas selimut, itu adalah PRS. Jadi, kalau mau mudah menghafalnya, P itu selalu ada ya, P itu selalu ada, tinggal dihafalnya adalah kalau luas selimut berarti RS, nah gitu, supaya mudah. Ya, selanjutnya luas permukaan kerucut. Nah, adapun rumus luas permukaan kerucut adalah PR kali R tambah S. Nah, kalau diilustrasikan sebagai berikut ya. Jadi S itu yang dimaksud adalah garis pelukis yang di samping, kemudian 2PR itu adalah setengah lingkaran, luas setengah lingkaran, kemudian untuk luas lingkaran itu adalah PR pangkat 2 ya. Oke, kita ke contoh. Sebuah kerucut mempunyai panjang jari-jari alasnya 5 cm dan tingginya 12 cm. Hitunglah luas selimut kerucut. Nah, di mana Pi ini adalah 3,14. Nah, kita masukkan di dalam rumus. Kita cari dulu nilai S-nya. Jadi S itu sama dengan akar dari R pangkat 2 tambah T pangkat 2, di mana akar dari 5 cm pangkat 2 maknanya adalah 5 kali 5 cm kali cm. Begitu pula angka 12-nya. Nah, setelah dihitung, hasilnya adalah 169. Nah, pertanyaannya adalah, angka berapa dikali angka berapa? Angka yang sama menghasilkan 169. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah 13. Selanjutnya, untuk luas selimut kerucut, itu rumusnya adalah, tadi saya pakai cara cepat, itu LS ya. Jadi kita ganti P-nya, kita ganti L, kita ganti S, kemudian kita kali dulu 5 kali 13 sama dengan 65 cm pangkat 2. Kemudian kita kali 3,14 menghasilkan 204,1 cm kubik. Sehingga nilai S-nya itu adalah 13 cm dan luas selimut adalah 204,1 cm pangkat 2. Oke, contoh kedua. Sebuah kerucut padat mempunyai alas berbentuk lingkaran dengan jari-jari 8 cm dan panjang garis tingginya 15 cm. Nah, di mana Pi-nya adalah 3,14. Hitunglah panjang garis pelukis dan luas permukaan kerucut. Nah, di mana
Seperti tadi, kita cari dulu nilai S-nya, kita peroleh 17 cm. Kemudian yang cari adalah luas permukaan kerucut. Nah, luas permukaan kerucut itu rumusnya adalah pi R kali R tambah S. Nah, kita tulis dulu R-nya, bla bla bla. 8 tambah 17 hasilnya 25, lalu kita kalikan semuanya menghasilkan 628 cm3. Nah, itulah untuk cara kerjanya. Selanjutnya kita masuk ke rumus volume kerucut. Nah, rumus volume kerucut itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Seperti berikut ya. Jadi rumusnya itu adalah sepertiga kali pi kali L pangkat 2 dikali T. Jadi luas alas lingkaran itu jadi kita bahasakan adalah pi R pangkat 2. Karena ada tingginya, maka ditambah tinggi. Itu ya cara cepat menghafalnya. Oke, kita ke contoh soal. Sebuah kerucut dengan jari-jari alas 6 cm dan tinggi kerucut 7 cm, di mana pi adalah 22/7. Hitunglah volume kerucut tersebut. Ya, adapun jari-jari alas itu 6 cm, kemudian tinggi kerucut itu adalah 7 cm. Nah, sekarang untuk volume kerucut itu adalah sepertiga pi R pangkat 2 kali T. Nah, volume kerucut itu adalah sepertiga kali 22/7 kali 6 cm pangkat 2 kali 7. Nah, kalau bisa sih kita coret angka yang sama. Jadi terlebih dahulu kita kali 6 kali 6, hasilnya 36 cm, kita bagi 3, itu hasilnya 12, kemudian 7 bagi 7 hasilnya 1. Nah, selanjutnya tinggal kita kali 22 kali 12, hasilnya adalah 264 cm pangkat 3. Nah, untuk menghitung perbandingan volume kerucut akibat dari perubahan jari-jari itu dengan cara kita baca di soalnya. Panjang jari-jari sebuah kerucut adalah 5 cm dan tingginya 12 cm. Apabila panjang jari-jari diubah menjadi 15 cm dan tingginya tetap, maka tentukan perbandingan volume kerucut semula dengan volume kerucut setelah perubahan. Ya, kemudian kita misalkan V1 adalah volume kerucut semula, kemudian V kedua adalah volume kerucut setelah perubahan, L1 nya 5, L2 nya 15, kemudian tingginya 12 cm. Nah, pi yang digunakan di sini adalah 22/7 ya. Kemudian kita bandingkan L1 dengan L2, itu adalah 5 cm, kita bagi dengan 15 cm. Kemudian kita cari cm-nya, kemudian masing-masing bagi 5, itu hasilnya 1/3, lalu kita kali silang sehingga diperoleh bahwa R2 itu sama dengan 3 kalinya dari jari pertama. Oke, ini disusun sebagai berikut, 1/3. Anggaplah ya, jadi kita anggap itu R1 adalah V1, R2 V2, kemudian karena R2 nya itu 3 kalinya ya, jadi kita kali 2, maksudnya kita kalikan sebanyak 2 kali sehingga diperoleh adalah 1/9. Namun soal yang tadi itu jarang muncul ya. Oke. Adapun bola, jadi bola itu tidak mesti bentuknya seperti yang di kanan kalian, boleh juga di sebelah kiri kalian. Kalau kalian mungkin sering main kelereng, nah itu juga termasuk bola ya. Jadi bola itu adalah bangun ruang yang memiliki permukaan dengan jarak yang sama terhadap titik pusatnya. Jadi ada bangun ruang, kemudian dia memiliki jarak yang sama, berarti dia dinamakan dengan bola. Selanjutnya, unsur-unsur bola. Nah, yang pertama ini adalah sisi yang satu potong ini ya. Kemudian dilengkapi dengan jari-jari, kemudian dilengkapi dengan diameter. Kemudian di sini di mana R itu adalah jari-jari, kemudian S itu adalah sisi.
D itu adalah diameter. Adapun sifat-sifat bola yaitu hanya memiliki satu bidang sisi lengkung yang disebut dengan selimut bola atau permukaan bola. Kemudian tidak memiliki titik sudut dan juga tidak memiliki rusuk. Tidak memiliki bidang datar. Kemudian luas permukaan bola, yakni luas selimut bola itu adalah 2 pi r pangkat 2. Luas permukaan bola adalah 4 pi r pangkat 2. Nah, kalau yang ditanyakan setengahnya, luas permukaan setengah bola seperti ilustrasi di sebelah kanan, bagian bawah. Jadi kita bagi 2 dari rumus yang sebelumnya. Jadi kita peroleh 2 pi r pangkat 2. Nah, ini sepertinya sama dengan rumus luas selimut bola gitu ya. Contohnya adalah sebuah bola memiliki jari 14 cm, tentukan luas permukaan setelah kita bagi 2 ya. Setelah kita bagi 2 bolanya, kemudian nilai pi-nya itu 22/7. Nah, kita masukkan. Di rumusnya adalah 2 pi r pangkat 2, ganti 2, ganti 22/7, ganti r jadi 14. Kemudian kita kali, lalu kita bagi 7, hasilnya 28. Nah, 2 kali 22, 44, jadi 44 kali 28, itu hasilnya adalah 1232 cm pangkat 2. Selanjutnya, hitunglah jari-jari bola jika luas permukaan sebuah bola adalah 5544 cm kubik dan pi-nya adalah 22/7. Nah, luas permukaan ini 4 pi r pangkat 2, kita masukkan. Oke, karena kita mencari nilai r, maka akan muncul nanti akar 441 cm pangkat 2. Nah, pertanyaannya adalah berapa kali berapa akar yang sama menghasilkan 441. Jadi jawabannya adalah 21 cm. Nah, itulah nilai jari-jarinya. Adapun rumus volume bola itu adalah 4/3 pi r pangkat 3. Nah, kalau rumus volume setengah bola itu adalah 2/3 kali pi r pangkat 3. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau dia utuh 4, kalau dia setengah itu 2. Adapun contohnya adalah sebuah bola mempunyai jari-jari sepanjang 14 cm. Hitunglah volume bola tersebut. Kita masukkan ke dalam rumus ya, seperti ini. Kemudian karena tidak bisa disederhanakan, maka kita kali semua dulu. 4 kali 22 kali 392. Kemudian hasilnya itu kita bagi 3. Kita perolehlah 11.498,67 cm pangkat 3. Kemudian kita bulatkan sehingga diperoleh adalah 11.499 cm pangkat 3. Semoga bermanfaat ya dengan ilmu dan penjelasan video pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.